Halo semuanya, kembali di YouTube channel saya, Andin Aisyah. Saat ini kehamilannya sudah berjalan 8 bulan lewat, udah hampir 9 bulan. Yeay! Selama 9 bulan ini ada satu pembahasan yang sebenarnya saya tuh pengen banget share ke semuanya, yaitu pembahasan mengenai nutrisi pada saat hamil. Karena pada saat hamil ini saya banyak sekali membaca buku, nanya juga ke orang-orang yang lebih ahli, dan pastinya atas pengalaman saya sendiri. Dan alhamdulillahnya sekarang saya bisa summarize semuanya nih menjadi sebuah bentuk video. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan juga ke semuanya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai makanan yang tepat pada saat kehamilan. Apa yang sebaiknya dimakan, apa yang sebaiknya nggak dimakan. Dan seperti yang kita tahu dan seringkali kita dengar bahwa ada yang bilang bahwa ibu yang sehat itu akan melahirkan anak yang sehat pula. Dan memang para ibu yang memiliki kesehatan secara optimal sangat jarang memiliki keluhan ataupun hal-hal yang discomfort selama kehamilan. Meskipun memang di trimester pertama yang namanya mual itu tuh kayak nggak mungkin banget terhindarkan. Aduh, maafin Miu ya. Meskipun yang namanya mual di trimester pertama itu hampir nggak bisa dihindarkan. Kemudian yang namanya heartburn di trimester terakhir juga saya tahu banget rasanya juga nggak menyenangkan sama sekali. Namun perempuan yang sehat bisa dan cenderung menghadapi masalah-masalah tersebut dengan lebih mudah. Miu, buntutnya dong. Iya. Nah, tentunya pengaturan makan yang optimal itu juga harus didukung dengan satu, istirahat yang cukup. Kitanya juga harus selalu happy, mengelilingi diri kita dengan environment atau lingkungan yang sehat. Dengan begitu, kita juga sudah memberi nutrisi nggak hanya kepada badan kita, tapi juga hati kita, kemudian apa yang ada di pikiran kita. Dan itu adalah hal yang paling dibutuhkan untuk kehamilan yang nyaman dan bahagia, yang pastinya menjadi goal dari semua perempuan. Oke, sekarang kita berbicara mengenai kenaikan berat badan. Banyak sekali teman saya yang ketakutan akan berat badannya mereka yang terus bertambah. Jadi di awal-awal itu pasti parno, berat. But believe me, naik berat badan itu sangat amat diperlukan untuk kesehatan si bayi. Walaupun memang ada beberapa mitos yang ingin saya luruskan juga. Dulu-dulu sebelum saya hamil, saya sering sekali dengar orang-orang ngomong bahwa kalau lagi hamil porsi makannya harus dikali 2 gitu. Nyatanya enggak, perempuan hamil tidak sama sekali harus mendouble up porsi makannya. Malahan, jika sang ibu gain weight terlalu banyak, bayinya sendiri akan memiliki resiko obesitas yang lebih tinggi di kemudian harinya. Dan ada kemungkinan untuk melahirkan tidak semudah itu. Nyatanya memang di trimester pertama, ibu hamil nggak perlu menambah kalori dalam perharinya. Kemudian di trimester kedua, ada kalori yang harus ditambah, yaitu sekitar 350 kalori per hari. Itu pun juga tidak banyak. Di trimester yang ketiga, itu juga kalori yang harus ditambah tidak terlalu banyak, hanya sekitar 450 kalori per hari. Dan masih banyak mitos-mitos mengenai kehamilan yang lainnya yang tentunya nanti bisa aja saya share di video-video yang berikutnya. Sekarang kita benar-benar masuk ke nutrisi selama kehamilan dan zat-zat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan selama kehamilan. Karena orang banyak yang nanya, nih gue harus makan apa, makan yang kayak gimana. Oke, di peringkat pertama saya ingin memberikan applause untuk yang namanya protein. Oh my god, saya dari dulu selalu mengagung-agungkan yang namanya protein. Kenapa? Karena setiap sel yang ada di dalam tubuh manusia itu benar-benar dibentuk oleh yang namanya protein. Dan untuk ibu hamil, setiap sel dalam pertumbuhan badan si janin ini memang dibangun dengan protein. Ibaratnya nih ya, kalau misalnya kita lagi bangun rumah, itu kan perlu batu. Untuk membentuk si bayi ini, yang kita perlukan adalah protein. Nah, standar minimum konsumsi protein yang diperlukan oleh seorang ibu hamil adalah 15 gram sekali makan kira-kira. Jadi in total per hari paling enggak bisa mengkonsumsi protein sebanyak 75 sampai 100 gram. Kalau saya setiap makan itu benar-benar saya coba untuk membubuhkan yang namanya protein. Ini protein gitu. Selalu setiap makan, saya makan tuh bisa kayak 6 kali, 5-6 kali lah sehari, dan selalu berusaha ada protein di dalamnya. Terus protein tuh didapetnya dari mana ya? Saya nggak tahu. Kalau di protein hewani itu ada ikan, daging, ayam, keju, susu, itu juga termasuk di dalamnya ada protein. Tapi kalau misalnya kamu vegetarian, kamu bisa makan yang namanya tempe, tahu, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Dan hati-hati dengan yang namanya produk-produk di luar yang so-called protein olahan yang
yang kita kira kita memang makannya protein, tapi sebenarnya di dalamnya proteinnya tuh justru sedikit, tapi terkandung banyak sekali karbohidrat dan lemak di dalamnya. Jadi kalau pernah dengar antibodi yang melawan penyakit itu adalah protein. Dan yang lebih mencengangkan lagi yang pernah saya baca, kan ada nih saat-saat dimana ya yang namanya ibu hamil itu tengah malam kebangun karena pengen buang air kecil, kemudian kita nggak bisa tidur lagi. Itu adalah salah satu alarm dari badan kita bahwa kita sebenarnya kekurangan protein. Dan biasanya kalau misalnya udah kayak gitu, banyak sekali yang akhirnya jadi minum susu coklat lah. Kalau saya boleh sarankan, sebenarnya bisa mengemil tahu ataupun sisa makanan dari semalam sebelumnya, bisa dicoba untuk dikonsumsi pada tengah malam. Kemudian seringkali dalam kehamilan kita tuh kepengen banget yang namanya makan manis, dan ketika kita craving for sweet, mungkin lebih dikenal orang sebagai kayaknya gue lagi ngidam ini deh. Seringkali itu adalah false alarm dari badan kita yang sebenarnya badannya sendiri lagi bilang gini, gue kekurangan protein nih. Jadi kalau misalnya kalian lagi bener-bener ingin sekali makan makanan manis, coba deh makan protein, tahu, ayam, dan ketika kalian sudah kenyang, biasanya rasa ingin makan manis itu akan hilang. Jadi seajaib itu. Zat lain yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah zat besi. Jika kita kekurangan zat besi, biasanya akan terlihat banget dari muka kita tuh biasanya pucat, terus badan kita juga cepet capek, letih, dan mungkin ada di antara kalian yang kalau misalnya lagi hamil tuh ngerasa kayak gue dodol banget sih. Ya maklum lah, namanya juga otaknya orang hamil. Nah itu biasanya adalah suatu tanda dari badan kita bahwa kita kekurangan zat besi. Dan seringkali itu juga menimbulkan konstipasi atau malah sebaliknya kekurangan nafsu makan. Nah zat besi sendiri itu banyak banget terkandung di seafood, meat atau daging-dagingan. Tapi sebenarnya mau dicombine sehari-harinya dengan sayur-sayuran seperti kale, bayam, parsley, dan banyak sekali sayur-sayuran lainnya. Zat lainnya yang dibutuhkan adalah kalsium. Banyak yang menyangka bahwa kalsium itu baru akan dibutuhkan ketika kita sudah tua. Tapi itu salah banget, karena kalsium itu sangatlah penting buat tulang. Sementara yang namanya ibu hamil itu rentan sekali pegel-pegel, harus membawa beban yang sangat berat di perut, sehingga bagian tubuh yang lain itu benar-benar harus support. Mungkin banyak di antara kalian yang sering mengalami kram pada kaki. Itu adalah salah satu ciri umum bahwa kita kekurangan vitamin B juga kalsium. Perempuan hamil yang kekurangan kalsium itu juga memiliki toleransi yang sangat rendah terhadap rasa sakit. Mungkin ada yang bilang, ya hamilnya bawaannya gini, emang lebih nggak tahan sakit. Ada yang, orangnya emang bebel banget tahan sakit. Sebenarnya hal ini bisa dicegah dengan konsumsi kalsium yang cukup untuk ibu hamil. Kalsium ini pokoknya ada di sayur-sayuran yang berwarna hijau gelap, ada di brokoli juga, di kacang, di susu, di keju. Kemudian ada yang namanya asam folat. Ini sebenarnya sebelum hamil, perempuan itu kalau bisa memang harus selalu mengkonsumsi asam folat. Kemudian pas hamil, konsumsi akan asam folatnya harus ditingkatkan. Nanti breastfeeding kalau bisa masih terus mengkonsumsi asam folat. Banyak yang mengatakan asam folat itu segala-galanya bagi wanita hamil. Dan kebutuhan akan asam folat untuk wanita hamil itu benar-benar memang menjadi sangat meningkat, jadi kayak 800 gram sehari. Gunanya ada banyak banget. Di antaranya adalah untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Sangat berguna juga untuk pertumbuhan dan perkembangan si janin. Kemudian ada juga yang namanya vitamin dan mineral. Intinya banyak makanan yang kita makan sehari-hari, kita juga belum tahu banyak nggak ya vitamin yang terkandung di dalamnya. Karena kalau idealnya kan sebenarnya ketika kita makan sayur-sayuran, semua warna yang ada dalam sayuran itu benar-benar kita makan. Buah-buahan semua warnanya juga kita makan. Kalau mau ya daging, ya seafood, ya ayam, semuanya juga kita perkaya gitu. Jadi jangan hanya satu saja. Maka dari itu sebenarnya saya juga menganjurkan perlunya ada intake suplemen, karena memang ada kebutuhan vitamin dan mineral yang tidak bisa dipenuhi oleh apa yang kita makan sehari-hari. Apalagi kalau orang lagi hamil, biasanya kan sangat-sangat pilih-pilih gitu makanannya. Jadi kita nggak tahu bener-bener apakah kebutuhan vitamin dan mineralnya benar-benar terpenuhi. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa untuk banyak minum air putih. Minum air putih itu nggak bisa secukupnya. Itu kayak harus benar-benar banyak banget, apalagi untuk perempuan hamil. Jangan sampai dehidrasi. Nah itu tadi tips dari saya mengenai nutrisi apa sih yang baik untuk ibu hamil. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa diterapkan dan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Benar-benar bisa membawa badan kalian menjadi lebih sehat, hidupnya lebih berkualitas, lebih happy, dan bisa menciptakan kehamilan yang benar-benar menyenangkan. Jangan lupa untuk minta bantuan suami kalian. Kalau misalnya, ingetin aku ya untuk makan ini pokoknya, ingetin aku ya untuk jangan makan ini pokoknya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, ataupun ada saran, ataupun ada komentar apapun, bisa di komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you!